Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan untuk materi berikutnya yaitu transformasi pada objek tiga dimensi atau 3D. Transformasi pada 3D kurang lebih sama dengan transformasi pada dua dimensi. Ya, ada posisi, translasi, rotasi, dan scale. Scale itu dilatasi, gitu ya. Jadi bisa bergeser atau berpindah, bisa berputar, dan bisa menjadi berubah skala menjadi lebih besar atau menjadi kecil. Sama seperti yang pernah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu materi tentang transformasi dua dimensi. Saya akan sedikit memberikan contoh untuk kasus animasi. Sebuah kubus pada frame pertama dia berada di titik 0,0,0. Pada frame kedua dia akan bertranslasi sebesar 1. Dia akan bertambah nilai x-nya. Berarti dia akan bergeser sebesar 1 x, satu nilai x. Setiap framenya dia akan bertambah 1 nilai x-nya. Berarti dia akan bertambah x yang merah ya. Dia akan bertambah terus setiap frame. Frame kedua dia berada di sini, frame ketiga dia bertambah 1 lagi, berarti dia di sini. Frame berikutnya dia di sini, frame berikutnya dia di sini, frame berikutnya dia di sini. Ketika game ini adalah 100 frame per detik, dan kita ketahui bahwa kubus berpindah sebesar 1 x setiap framenya, berpindah sebesar 1x setiap framenya. Ketika game ini atau animasi ini adalah frame rate-nya adalah 100 frame per second, maka pada saat 1 detik dia akan berada di titik 100. 100 ya, kira-kira di sini gitu ya. 100. Karena dia akan berpindah 1x setiap framenya. 100 frame per detik. 100 frame per detik. Setiap frame ada berpindah 1. Jadi frame pertama dia di sini, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, seterusnya. 100 frame per detik, 1 detik dia udah di sini. Jadi selama 1 detik. Set gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berani masih sebanyak 10 detik gitu ya. 10 detik dia akan bergeser terus, dia akan berjalan. Itu yang terjadi pada film animasi atau game Anda. Jika ada sebuah objek atau mobil ataupun karakter Anda yang bergerak, berjalan, bergeser terus gitu ya, ke sebuah arah, di kasus yang kita contohkan tadi ke arah sumbu X gitu. Dia akan bergeser ke arah sumbu X sebesar 1 misalnya setiap framenya. Nah itu yang terjadi ya. Jadi dia bukan bergeser namun berpindah posisi sebesar berapa nilai yang ditentukan, misalnya 1 tadi. Dia akan berpindah posisi di setiap framenya. Kalau saya buat kubus ini berpindah ke arah sumbu X sebesar 5 setiap framenya. Jadi frame pertama dia di sini, frame kedua dia di sini, frame ketiga dia berpindah lagi sebesar 5, dia di sini. Frame keempat dia di sini. Begitu terus, dia akan lebih cepat. Terkesan lebih cepat seperti itu ya. Tek 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 tek. Lebih cepat sehingga 1 detik dia mungkin bukan mungkin. Sehingga setelah 1 detik dia akan berada di ketika gamenya adalah 100 frame per second, 100 kali 5, 500. Berarti dia akan berada di posisi 500. Berada di sini selama 1 detik animasi. Gitu. Jadi itu dia analogi tentang animasi, bahwa transformasi itu berkaitan dengan frame dan animasi. Jadi ketika Anda melihat di game Anda atau di film ada benda yang bergerak, dia bertransformasi, dia bertranslasi, dia berrotasi setiap framenya. Dia akan bertransformasi setiap framenya. Baik, saya coba contohkan.
Sebuah karakter game bernama Fanny bertranslasi sebesar 10, sementara yang lain hanya bertranslasi sebesar 1 ke arah sumbu Z setiap framenya. Jadi frame pertama Fanny berada di sini, frame kedua dia berada di ke arah sumbu Z ya. Frame kedua dia di sini, frame ketiga dia sudah bertambah di sini karena setiap framenya dia bertranslasi sebesar 10 terhadap ke arah sumbu Z. Sementara seluruh karakter game lainnya hanya bertranslasi sebesar 1. Nah, seperti itu. Rotasi misalnya. Nah, yang kedua adalah rotasi, agak sedikit lebih detail daripada rotasi pada 2 dimensi. Rotasi pada 3 dimensi bisa dilakukan di setiap sumbu. Saya menganalogikan tusuk sate untuk menjelaskan rotasi. Jika ini adalah sumbu X yang warna merah, kubus dirotasikan terhadap sumbu X, berarti anggaplah sumbu X adalah sebuah tusuk sate di sini, dan kubus ini adalah dagingnya. Kemana dagingnya bisa diputar? Rotasinya itu pasti seperti ini. Kalau sumbu X adalah tusuk sate yang warna merah, dagingnya akan bisa berputar seperti ini, adalah rotasi terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, anggap Y-nya yang tusuk sate, berarti dagingnya bisa diputar begini. Oke, Z juga seperti itu. Ketika Z adalah tusuk sate, rotasi sebuah objek terhadap sumbu Z adalah berarti rotasinya seperti ini. Anggap kubus ini adalah daging yang ditusuk oleh Z sebagai tusuk sate. Itu adalah rotasi. Nah, saya membuat sebuah game. Saya memberi sebuah karakter yang bisa berotasi, namanya Balmon. Balmon berotasi terhadap sumbu Y sebesar 5 derajat per detik. 5 derajat per frame maksud saya. Setiap framenya dia akan berputar sebesar 5. Di frame berikutnya dia berputar sebesar 5 lagi. Jadi dia akan berputar sebesar 5, bahkan berotasi sebesar 5 di setiap framenya. Ketika gamenya 100 frame per detik, berarti Balmon akan berputar 500 derajat. Berarti 500 derajat berapa kali putaran badan? 360 derajat itu adalah 1 kali putar ya. Berarti 500 derajat 1 detik berarti sekitar 1,5 kali putaran. Seperti itu. Itu untuk rotasi. Untuk scale gitu. Minotaur adalah sebuah karakter game yang ketika saya tekan tombol game pada game saya ada sebuah tombol, ketika saya tekan dia akan berubah menjadi raksasa yang ukurannya 3 kali lipat terhadap sumbu X, Y, dan Z. Skalanya berubah 3 kali lipat. Yang awalnya skalanya 1,1,1 menjadi 3,3,3. Jadi dilatasi sebesar 3 kali. Oke. Seperti itu. Itu untuk scale. Begitu saja penjelasan dari saya tentang transformasi objek 3 dimensi yang sangat berkaitan erat dengan frame dan animasi. Anda perlu ketahui itu, dan silakan mensimulasikan dengan Unity 3D. Silakan diinstal Unity 3D pada komputernya untuk lebih mudah memahami tentang transformasi dan koordinat pada objek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.